Bagaimana jika seorang dihukum karena suatu permainan haram seperti berjudi misalnya? Bolehkah kita membantunya supaya hukumannya diringankan? Ya, hukuman sebenarnya mengambil alih itu pemerintah ya, wali pemerintah, tidak boleh individual. Kalau secara individu memang secara instansi pemerintah dihukum, lalu kita cuma minta untuk diringankan, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Itu boleh, halal saja. Bagaimana hukumnya menandai hewan ternak dengan menindi telinganya atau mewarnai bulu dan anggota tubuhnya? Menindi berarti memberikan rasa sakit, nggak boleh. Tapi kalau mewarnai boleh saja. Ini tidak ada masalah. Mewarnai selama itu tidak menyakiti. Seperti dicontohkan di daerah saya bahwasanya tujuan memelihara anjing itu bertujuan untuk berburu babi pada hari-hari libur ke hutan sebagai olahraga dan sambil membawa anjing ke hutan. Apa hukumnya memelihara anjing tersebut? Nggak boleh, karena jelas dia pakai berburu untuk yang haram. Yang tadi kita jelaskan itu dibolehkan kalau berburunya hal-hal yang dibolehkan, yang halal. Apa hukumnya istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan tangan? Sama hukumnya dengan berzina? Beda. Onani itu hukumnya haram, termasuk haram, dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak dibolehkan mengeluarkan air mani secara sengaja itu tanpa campur tangan pasangan halal. Dan ulama mengatakan ini berada di bawah zina. Dia termasuk perbuatan dosa, dan ini penyakit ya. Ini penyakit. Orang yang terbiasa melakukan onani itu maka dia tidak akan merasakan nikmatnya berhubungan biologis pada saat menikah. Kecuali kata para ulama memang yang lakukan adalah pasangannya. Karena dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dibolehkan. Jadi boleh istri melakukan pada suaminya, boleh melakukan oral seks, itu semua dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, hanya itu yang tidak boleh. Yang lain masih dibolehkan selama tidak ada ikrah. Ikrah itu paksaan, gitu kan? Jadi tidak boleh. Onani hukumnya haram. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewarnai uban dengan warna selain hitam. Bagaimana dengan mewarnai rambut yang belum beruban atau masih hitam? Semuanya dengan warna selain hitam. Boleh saja. Ulama sepakat mengatakan boleh mewarnai selain warna hitam. Masih lama? Bolehkah akikah menggunakan kambing betina? Boleh, nggak masalah, yang penting tidak cacat. Jadi boleh kambing betina. Apa sebabnya? Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu alam. Ya Allahu alam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab gitu kan? Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya, nah itu boleh saya jawab tuh, gitu kan. Tapi kalau sebab musababnya ya tergantung individual. Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan syaitan, tidak paham agama banyak. Bolehkah kita mendoakan selain hidayah untuk non muslim seperti membalas salam, mendoakan kesehatan? Membalas salam boleh, tapi dengan waalaikum saja. Sudah saya jelaskan hukumnya ya. Nasrani mengatakan assalamualaikum, kita bilang waalaikum, itu saja, dan untuk kalian. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Tapi kalau mendoakan kesehatan, Allahu alam, saya tidak tahu. Yang boleh mendoakan hidayah. Untuk apa Anda doakan kesehatan? Hidayah lebih baik, hidayah lebih dia butuhkan, gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah. Sudah Ustaz sekali, 10 kali doain, 100 kali doain, mungkin satu yang nyantol bisa dapat hidayah dia. Apa dalam Idul Kurban berserikat 7 orang untuk satu sapi? Ada dalilnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk sapi dan unta berserikat sampai 7 orang, dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Apa hukumnya memelihara hewan yang dilarang untuk dimakan dengan tujuan konservasi karena binatang tersebut terancam punah? Contoh harimau, burung elang, itu lain. Kalau memang diambil tujuannya untuk supaya tidak punah, dirawat, itu kan. Dan itu bukan secara individual dan bukan juga diternak. Ini apa ini? Jadi insya Allah nggak ada masalah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah.
Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafatkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan, kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini, ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, ya, kecuali bid'ahnya mukaffirah, ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah. Ya, sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Saya pernah membeli kucing untuk orang, apakah jual beli itu haram? Ya, sudah saya jelaskan, tidak boleh, hukumnya haram dan Anda bertobat kepada Allah. Saat ini banyak orang yang membuat quote di sosial media dan tidak sedikit yang menukil dari Al-Quran dan hadis, seakan-akan kalimat tersebut milik dia. Apa pendapat antum? Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi kalau dia hanya memberikan saran, ya, dengan menggunakan dalil silakan, ya, gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau maksudnya adalah mengambil firman Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tidak menyebutkan kalau itu firman Allah, ini ditegur, ulama larang. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, misalnya hadis Nabi ini diambil matannya saja, isinya saja, lalu dia bilang seakan-akan statement dia itu nggak boleh. Sama dengan firman Allah, dua-duanya Al-Quran dan hadis tidak boleh, harus disebutkan qala Allah, qala Rasul alaihissalatu wassalam, gitu kan. Itu yang saya ketahui. Saya adalah seorang suami yang dimana istri saya telah meninggal 9 bulan lalu saya ingin menikah lagi. Akhwat nih, ada yang nawarin diri nih, tetapi di dalam hati selalu merasa tidak enak dan tenang. Bagaimana kiat-kiat agar saya tidak merasa hal tersebut? Menikah segera, insya Allah hilang tuh, ya, was-wasnya hilang. Saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah sujud para malaikat sama dengan sujud manusia kepada Allah? Ya, itu pendapat jumhur ulama mengatakan sujudnya pada saat itu adalah sujud seperti sujud sholat kita sekarang. Mengapa selalu terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha? Mana yang harus kita ikuti? Sudah saya sering jawab, pemerintah. Selesai, kita punya MUI dan tidak usah ribut masalah itu lagi, insya Allah. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya, ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud, dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Berapa persen yang harus dikeluarkan setiap jual beli rumah? Tidak ada, ya. Nanti digabungkan dengan total harta. Anda beli tanah, bangun properti 5 rumah. Anda sekarang kembali ke haul. Ingat haul, ya. Perhitungan 1 tahun dari masa harta kita. Tentukan sendiri. Misal saya tentukan Januari ke Januari misal, atau Ramadan ke Ramadan. Pada saat saya Ramadan saya niatkan haul yang lalu, bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, anggaplah Januari ke Januari kalau Masehinya. Misal bulan saya niatkan haul, kan Januari nanti baru hitung nisab, ya, hitung batas keluarkan zakat. Ternyata Maret saya beli tanah, kemudian saya bangun 3 bulan, Juli laku. Apakah saya langsung zakatkan? Enggak. Tunggu haul 1 tahun, tunggu nanti digabungkan dengan total harta kita di bulan Januari. Jadi bukan pada saat transaksi itu. Jadi yang dikeluarkan zakatnya pada saat transaksi terjadi, ya, itu adalah panen pertanian, gitu kan, perkebunan. Nah itu pada saat haulnya, itu pada saat panennya. Kata Allah, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Jadi berikanlah haknya pada hari dipanenkannya, itu kan. Dan juga yang segera dikeluarkan zakatnya itu adalah harta karun yang ditemukan, langsung dikeluarkan zakatnya. Selain itu Allah alam ada haul 1 tahun. Saya pernah mendapati kisah teman-teman dan anak balitanya tiba-tiba berkelakuan aneh saat maghrib, dan ada pula balita yang sering berkata ia melihat fulan, padahal fulan bukanlah penghuni rumah tersebut, tidak sedang berada di rumah tersebut. Sebenarnya bagaimana cara kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak saat maghrib, dan bagaimana menanggapi penglihatan anak atas sesuatu yang tidak kita lihat?
Ruqyah sederhana, bacain ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di badannya. Kalau dia sering melihat, ditiupkan di arah matanya. Insya Allah dalam beberapa hari hilang itu, dengan izin Allah hilang. Tapi ya dengan keyakinan ya, itu namanya diruqyah, ruqyah syariah. Itu biasanya memang gangguan setan. Setan biasa masuk mengganggu anak-anak biasanya ya. Makanya anak-anak itu usahakan jangan didengarkan musik, kan gitu. Anak-anak itu dengarkan tilawah, itu termasuk cara-cara menamingnya. Kemudian sering kita membaca Al-Quran di dekat dia, sering perlihatkan dia kalau kita lagi sholat, gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ibadah umumnya, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Dan memang waktu maghrib ini ada larangan ya, kata Nabi SAW, kalau maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian, karena sungguhnya syaitan mulai menyebar pada waktu maghrib itu. Makanya kita mengatakan wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu waktu malam, waktu maghrib. Idza waqab pertama tiba. Jadi kita dianjurkan minta menjauhkan diri dari Allah dari awal tibanya malam, karena biasanya syaitan menyebar. Makanya lebih banyak orang maksiat di waktu malam hari. Mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Apakah ahli kitab pada masa sekarang termasuk kaum kafir? Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa Yahudi sampai hari kiamat. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Dan duanya dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab, gitu kan? Dua-duanya sampai hari kiamat, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibedain, karena statement Yahudi mengatakan ya Uzair anaknya Allah, dan Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah dari zaman Nabi SAW sebelum diutus kok. Bukan baru sekarang, gitu kan? Kitab mereka sudah diubah-ubah dari dulu, bukan baru sekarang. Al-Quran datang meluruskan penyimpangan itu. Jadi mereka tetap ahli kitab. Karena kalau kita bilang mereka bukan ahli kitab, berarti otomatis hukum-hukum dalam Al-Quran tentang mereka juga terhapus. Kan gitu. Ya? Boleh. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi tetap konsepnya adalah lebih baik mukminah. Lebih baik muslimah dan mukminah. Sehingga kasus misalnya setelah laki-laki meninggal, kita khawatir nanti anak kita murtad dengan dia, itu hilang, gitu kan? Keraguan-raguan masalah itu, karena kalau muslimah walaupun misalnya buruk akhlaknya kemudian cerai, tidak mungkin dia bawa murtad anaknya, gitu kan? Sangat kecil kemungkinan. Beda kalau mu'allaf, gitu kan? Maka jauh lebih aman kalau menikah dengan muslim dan muslimah. Beberapa teman ana bersahabat dengan non muslim. Sebenarnya apa batasan kita sebagai muslim dan muslimah dalam pergaulan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Para sahabat Nabi banyak yang berteman dengan orang-orang kafir, banyak. Ada yang berteman dengan orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Nabi SAW itu bersahabat dengan pendeta Yahudi, bersahabat dekat. Yang Nabi utang sampai 20 sak kurma itu, 20 genggam kurma itu kena sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam yang masuk Islam akhirnya pendeta Yahudi itu adalah teman Nabi SAW. Jadi boleh berteman, tapi pada batasan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ibadah mereka dan tidak boleh sampai mereka mengganggu akidah kita. Ustaz, saya mengagumi kecerdasan ilmu seorang ustaz atau guru yang saya ikuti tiap tausiah dan kajian yang beliau berikan melalui video, hingga berharap anak saya berjodoh dengan anaknya. Padahal anak belum tentu serupa bapaknya. Keinginan seperti ini apakah boleh? Apakah saya nggak ada apa-apa atau tidak ada sukufu dengan beliau? Tidak ada masalah. Karena kita lihat orang itu soleh, kita berharap nanti anak kita sejodoh dengan anaknya, bisa saja. Allahu a'lam. Ya kan gitu. Waktu contohnya, jadi boleh ya. Bukan aib, Bapak Ibu sekalian, bukan aib pada saat saya punya anak misalnya, kemudian saya tawarkan kepada seorang yang soleh, itu bukan aib. Makanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ya, sebelum jadi istri Nabi itu sempat waktu sudah Umar anggap butuh suami, itu Umar keliling tuh. Umar datangin Abu Bakar pertama, wahai Abu Bakar, Hafsah sudah layak jadi istri, nikahilah. Jadi di sini Umar mencari siapa yang bisa menjadi anak mantunya yang paling soleh, yang dianggap cocok sama dia. Dia nggak datangin orang-orang sembarangan, tapi Abu Bakar yang didatangin. Abu Bakar bilang, saya nggak ada hajat. Dia datangin Utsman bin Affan, wahai Utsman, Hafsah layak dinikahi, nikahilah. Ya, kata Utsman, saya sekarang tidak punya hajat, gitu kan. Ditolak oleh Utsman dengan cara baik-baik. Lalu Umar kembali dan sholat malam, lalu berkata, ya Allah, berikanlah jodoh terbaik untuk anakku Hafsah yang bisa membantunya dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW besok melamarnya. Kan dilamar oleh Nabi SAW dari doanya Umar. Tapi di sini kita ambil pelajaran, boleh seseorang, memang itu malah dianjurkan seorang ayah mencari jodoh yang baik buat anaknya. Ya, itu tidak ada masalah. Seorang ibu juga begitu. Kan gitu. Kita berharap mudah-mudahan dengan ayahnya orang soleh, anaknya pun jadi soleh, insya Allah, mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat misalnya ayahnya soleh, kemudian anaknya tidak misalnya,
Ya kita jangan jadikan patokan, gitu kan, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam nabi tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, itu bukan mustahil. Lebih utama mana sholat qabliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qabliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal, dua-duanya dikerjakan, gitu kan? Jadi kalau Anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah? Nah itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, gitu kan? Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri. Maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Saya memiliki teman yang bekerja pada bagian pengelolaan daging. Daging yang diolah ada yang mencakup daging yang juga tidak boleh dikonsumsi. Jadi dia mengelola daging halal sekaligus haram. Bagaimana penghasilan dan gaji yang ia terima? Apakah semua jadi haram? Dia sedang berusaha mencari pekerjaan lain. Allahu a'lam, minimal syubhat ya. Minimal syubhat, ini hal yang samar-samar, karena dia akhirnya mengelola sesuatu yang haram dan akhirnya disebarkan, gitu kan, akhirnya disebarkan dan dikonsumsi oleh orang-orang, walaupun orang yang konsumsi itu adalah orang yang dasarnya makan yang haram. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan kerjaan yang halal. Ustaz, apa hukumnya kerja di pajak atau bea cukai? Pajak umumnya boleh saja, bea cukai juga dibolehkan, instansi pemerintah. Yang tidak boleh kalau Anda salah gunakan jabatan itu, produk haram misalnya, tidak boleh oleh pemerintah, kita bolehin aja karena disogok, nggak boleh. Bekerja yang benar, ikutin peraturan, insya Allah tidak ada masalah. Dalam Islam ada karma nggak? Kalau ada, apa itu dan bagaimana menghindarinya? Sudah saya bilang, sebenarnya bisa kita, kalau saya pribadi mengatakan tanda kutip ya, itu ada. Ya, adanya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sebagian ulama mengatakan ini sama dengan karma, gitu kan? Dulu itu boleh saya terjadi, misal kita pernah berbohong, kita taubat, satu waktu pembersihannya juga mungkin kita akan dibohongin. Itu sesuatu yang wajar saja, gitu kan. Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, oh, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih, gitu kan, karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4, dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit, gitu kan. Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwinya, sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun, mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu, sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriyah baru berubah seperti sekarang nih. Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, maghrib, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya, gitu kan. Maka sahabat mengatakan, kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam, artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak.
Atau Anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi Anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa disolatin, salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya, jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Apakah ada anjuran untuk menindih telinga wanita? Bukan ada anjuran, tapi dilakukan oleh para sahabiat yang saya tahu. Para sahabiat melakukan menindih telinga-telinga mereka sebagai perhiasan, itu dibolehkan saja. Umumnya ulama fikih mengatakan itu hukumnya halal bagi kaum wanita. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi sekaligus? Boleh. Seperti kita bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Ustadz bisa tolong ceritakan sejarah Imam Bukhari yang katanya orang Rusia. Bagaimana beliau dapat meriwayatkan banyak hadis? Beliau memang dari wilayah Rusia, ya, wilayah Bukhari itu nama wilayah Bukhara. Bukhara itu Rusia. Memang beliau asli Rusia, gitu kan? Asli Rusia. Ceritanya cukup panjang ya Imam Bukhari rahimahullah. Tapi setelah ekspansi di zaman Umar radhiyallahu anhu ke wilayah Persia, maka seluruh suku Persia umumnya masuk Islam. Di antaranya sukunya Imam Bukhari rahimahullah, wilayah Bukhara. Lalu kemudian tersebarlah para ulama-ulama dari tabi'in di sana. Jadi Imam Bukhari ini belajar dari para tabi'in, bukan sahabat ya. Jadi beliau ini generasi tabi'in. Sahabat sudah meninggal di zaman itu. Di zaman Imam Bukhari sudah habis, nggak ada sahabat lagi. Jadi beliau lahir itu sudah habis sahabat, tinggal generasi tabi'in. Maka beliau belajar dari para tabi'in. Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib, gitu kan, Ibnu Sirin. Beliau belajar dari para tabi'in. Itu guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ringkas cerita seperti itu, beliau belajar hadis dan menghafal cukup banyak hadis sampai akhirnya beliau menjadi ulama hadis. Beliau menjadi ulama hadis, gitu kan. Dan memang beliau sangat teliti, hafalannya sangat luar biasa. Di antara kisah beliau pernah diundang oleh beberapa ulama hadis dari Irak. Kemudian mereka mengatakan, kita mendengar ada seseorang yang bernama Muhammad. Namanya dia kan Muhammad ya. Ada bernama Muhammad dari negeri Bukhara menghafal hadis, undanglah dia. Maka ulama-ulama hadis berkumpul, kalau saya tidak salah jumlahnya 100 orang. Lalu mereka membolak-balikan hadis. Jadi mereka mengatakan, misalnya yang pertama mengatakan fulan an fulan, misalnya Ahmad meriwayatkan dari Yusuf, Yusuf dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, dibalik nama-nama ini. Kemudian matan hadis innamal a'malu binniyat dibalik, misalnya amalu innama binniyat, gitu kan. Lalu Imam Bukhari diuji, coba kamu sebutin benar nggak hadisnya. Nah, waktu itu Imam Bukhari bilang sudah selesai, pindah yang kedua sampai 100 orang. Setelah 100 orang Imam Bukhari bilang, di situ awal mulanya terkenal Imam Bukhari Jazirah Arab pada saat pengetesan ini. Langsung beliau mengatakan, kalau kamu sudah 100 orang bolak-balikan hadis nih, Imam Bukhari kembali ke yang pertama. Kalau kamu tadi kamu balik sanatnya, mestinya fulan an fulan. Kemudian hadisnya kamu begini, isinya kamu balik jadi begini. Semua 100 orang diperbaikin sama dia, gitu kan. Jadi tanpa ada kesalahan. Memang beliau sangat jeli rahimahullah, dan beliau sangat hati-hati. Beliau mengatakan tentang hadis 6.000 hadis dalam Sahih Bukhari yang beliau tulis ya. Itu subhanallah, beliau mengatakan saya tidak meletakkan dalam bukuku ini sebuah hadis kecuali saya pastikan hadisnya sahih. Dan itu pun ya setelah bertemu langsung, karena syaratnya Imam Bukhari untuk memastikan hadis itu sahih, beliau harus ketemu langsung sama perawinya. Itu syarat Imam Bukhari. Misal dia dengar di wilayah Syam ada satu orang tabi'in bernama fulan meriwayatkan dari sahabat, didatangi nama dia tuh, ketemu sama itu orang. Benar nggak anda pernah sebutkan hadis begini? Benar. Dicari tahu tentang orang itu, benar, ternyata terpercaya, betul dari sahabat itu, baru ditulis sama beliau. Itu pun beliau mengatakan setelah saya pastikan ketemu dengan perawinya, saya juga sujud 2 rakaat untuk memastikan memang untuk sholat ini minta agar hadis tersebut benar atau tidak diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru ditulis dalam bukunya rahimahullah. Orang tua saya percaya dengan primbon karena katanya ilmu primbon itu ilmu alam, kejadian yang diamati oleh orang zaman dulu yang ditulisnya ke dalam buku, dan katanya semua ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah SWT. Saya pernah ajak orang tua saya ke tempat ruqyah tapi tidak ada reaksi apa-apa. Itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya takut orang tua saya meninggal dalam keadaan musyrik. Tentu saya tidak tahu seperti apa isi ilmu itu ya, tapi kalau semua khurafat
ya, macam-macam isinya yang tidak pernah ada tuntunan. Jadi kita tidak boleh ragu sebagai seorang muslim ya. Al-Quran itu mencakup semua ilmu, nggak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu alam ada, ilmu ini ada, ilmu semua ilmu ada. Jadi apapun yang kita mau tahu kisah sebelum kita, umat-umat sebelum kita memang disebutkan juga dalam Al-Quran. Dan itu sebaik-baik rujukan bagi seorang muslim tanpa ada beda orang Arab atau orang Ajam, orang yang lain, gitu kan. Kalau ilmu ini menceritakan hal-hal yang memang tahayul, ya, kisah-kisah kosong, nggak boleh. Dan itu memang tidak butuh ruqyah, itu nggak butuh ruqyah, karena dia cuma membaca kisah. Ruqyah itu kalau dia belajar ilmu sihir, Allahu alam. Kalau memang itu adalah bagian daripada ilmu sihir, ilmu ya ramalan, itu semua baru butuh ruqyah. Kalau masalah dia ada reaksi atau tidak, kalau memang tadi saya bilang cuma ilmu umum saja tidak akan ada reaksi. Tapi kalau ilmu sihir pasti ada reaksi. Mungkin Anda butuh ruqyah beberapa kali dan kepada orang yang tepat saja. Ustaz, kalau ada orang yang mengajak ghibah tapi tanpa kita tanggapin, apakah kita berdosa juga? Dosa yang terlintas di benak kita atau di kuping kita yang kita tidak iakan, itu tidak ada dosanya. Semua ibadah yang kita kerjakan saudaraku, itu akan ada terlintas riyaknya. Misal kita lagi sholat nih, itu syaitan masukin riyak tuh orang di sebelah kamu, tuh begini, tuh suara kamu bagus, apa saja lah. Selama kita tidak iakan, tidak berdosa. Kita nggak terima ajakan syaitan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kita digoda untuk mengganggu orang berzina misalnya, tapi kita nggak ikutin, maka itu tidak berdosa. Ya tidak berdosa insya Allah. Jadi kalau kita tidak tanggapin tidak dosa. Apakah kalau kita hanya membaca di grup WhatsApp beberapa orang sedang bergibah, ya kita ikut berdosa walaupun tidak ikut berkomentar? Kalau kita sengaja tahu jelas ini gosip dan dibaca, ya dosa. Jelas-jelas kita tahu tuh gibah, ikut-ikutan baca, ya berarti gibah, ikut-ikutan gibah gitu kan. Kalau kita tidak tahu, kita baca sepintas, nanti pertengahan baru tahu ternyata ini gibah, kita berhentiin tuh insya Allah nggak dosa ya. Tergantung niatnya. Sering terlintas di pikiran saya seseorang yang bukan mahram saya juga tidak mengenal secara langsung, dan jarang sekali bertemu. Kami hanya satu organisasi, saya memang ada kecenderungan kepadanya karena agamanya bagus. Apakah itu gangguan jin Ustaz? Saya sudah rutin melakukan ruqyah mandiri namun masih terjadi. Saya takut berbuat dosa karena memikirkan orang yang bukan mahram saya. Apa yang harus saya lakukan? Minta doa kepada Allah SWT. Doa pada saat sholat tahajud, minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini orang yang terbaik buat saya, mudahkanlah. Kalau tidak, hilangkan. Jangan Ustaz tidak bisa buat apa-apa, dan tidak bisa kita menghilangkan perasaan itu dari anda. Tapi Allah SWT yang memegang hati manusia, sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memegang hati manusia, yang bisa membolak-balikan gitu kan. Tsabbit qulubana ala dinik, tekankanlah, pastikanlah hati kami dalam agamamu. Kata sebagian ulama adalah setiap ada sesuatu maksiat yang bisa mengganggu hati manusia, maka dia semestinya berdoa kepada Allah untuk ditekohkan hatinya. Seperti itu. Apakah ada larangan penggunaan lonceng pada kalung hewan pemeliharaan kucing? Setahu saya lonceng dilarang, ya. Setahu saya lonceng dilarang dengan alasan apapun. Ya, sebagaimana pernah ada buku saya bawain dulu, judulnya itu Rumah-rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Anda bisa beli, terbitan Gema Insani Press buku itu. Coba dibeli, itu termasuk ada hadis yang sangat keras, larangan di rumah atau dimanapun menggunakan lonceng karena menyerupai tradisi orang-orang Nasrani. Jadi sebaiknya nggak usah. Apakah profesi fotografer dilarang? Tergantung. Fotonya apa dulu? Kalau foto perempuan telanjang ya dilarang, gitu kan? Tapi kalau foto-foto yang benar, pemandangan gunung, nggak ada masalah. Sesuatu yang tidak dilarang. Jadi itu kembali kepada yang diambil, yang di-shoot itu haram atau tidak. Apakah ada apabila ada seseorang yang tinggal di negara yang mayoritas non-muslim, apakah boleh makan daging sapi dan semacamnya, sedangkan tidak mungkin dia bisa menelusuri apakah daging itu disembelih oleh muslim atau ahli kitab? Allahu alam, yang saya tahu ya, di negara-negara non-muslim, dan hampir semua pada saat saya mencari informasi saya temukan sama. Di negara non-muslim itu umumnya subhanallah dengan hikmah Allah ada komunitas muslim. Ada komunitas muslim. Kalau kota-kota besar ya lain, kalau memang di pedalaman yang jauh pelosok itu mungkin lain. Tapi kalau di kota-kota besar ya, kayak di Australia ada di Melbourne, ada di Sydney, ada di Brisbane, di kota-kota mungkin di London, di Eropa, di Paris, mungkin di Perancis, itu kota-kota besar umumnya ada komunitas muslim, dan umumnya ada, mereka punya hari Jumat, mereka sholat di mana, nanti setelahnya ada makan-makan, ada yang jual makan, itu ada insya Allah gitu kan, ada. Dan ada, saya lupa, ada salah satu pengusaha muslim itu,
Dia tinggal di Inggris itu dia sampai punya cabang cukup banyak di negara-negara minoritas muslim ini. Itu yang memang apa namanya, dia jual daging halal, dia jual semua itu mestinya. Tapi kalau anda pun berada di memang tempat anda tidak tahu, maka bisa memakan sembelihan ahli kitab. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 menjelaskan boleh memakan sembelihan ahli kitab. Yang tentu yang halal ya, seperti sapi, ayam, nggak boleh sembelihan hewan yang dilarang. Di rumah saya banyak tikus dan kecoak, bagaimana cara membasminya secara benar? Tanya kepada ahlinya itu. Siapa di sini yang bekerja nih membasmi serangga? Kalau tanya kepada saya hukum halal haram, Bapak Ibu, masa basmi kecoak? Tapi boleh, kalau mau dibunuh boleh saja gitu kan. Dibunuh tuh kalau kita masih bisa aman, disapu, dikeluarin itu lebih bagus gitu. Tapi kalau mau dibunuh karena mengganggu boleh saja. Ustaz, bagaimana hukumnya memakan daging burung, haram atau halal? Kalau halal apakah semua jenis burung bisa dimakan? Ini sudah saya jelaskan ya hadisnya, yang tidak menyerang dengan pelatuknya. Maksudnya di sini menyerang musuh ya, kayak burung elang misalnya gitu kan, menyerang dengan pelatuknya. Tapi kalau kayak burung merpati itu halal, burung puyuh gitu kan. Itu semua dibolehkan selama tidak menyerang dengan pelatuknya. Ustadz, dalam pembagian warisan ketika terjadi beda keinginan, anak laki-laki ingin dengan hukum faraid dan wanita dibagi rata. Kemudian anak laki-laki berkata bahwa dia tidak ikhlas. Jika ada yang tidak ikhlas anak laki-laki, maka hukum uangnya adalah haram. Benarkah uang menjadi haram ketika ada anak laki-laki yang tidak setuju dan tidak ikhlas, Ustadz? Anak laki-laki, iya jelas. Masalah anak laki-laki ikhlas atau tidak ikhlas dalam menerima pembagian, tetap hukumnya berdosa. Nggak boleh membagi harta tidak mengikuti hukum Allah, haram hukumnya. Kalau misalnya sudah dibagi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1, lalu si anak laki-laki mengatakan sudah deh bagian saya kasih kakak saya yang perempuan, silahkan. Setelah itu ya, tapi kalau dari awal dibagi rata nggak boleh, walaupun laki-lakinya setuju. Ini bukan masalah dia setuju, masalahnya hukum Allah di sini. Nggak bisa. Setelah diambil bagiannya baru dia kasih sendiri, dia hibahkan, silakan. Tapi nggak boleh berbagi hukum yang bukan hukum Allah. Ustaz, apa sebabnya celana di bawah mata kaki bisa mendapatkan dosa? Hadis Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu ma tahta qadamaini finnar. Kan dalam buku kita ini ada ya. Bapak Ibu yang belum punya bukunya bisa beli, judulnya 76 dosa-dosa besar, terbitan Darul Haq. Ini lebih banyak dalilnya. Kata Nabi SAW, semua yang di bawah mata kaki bagi laki-laki hukumnya haram. Ya, dalam api neraka itu ada ancaman memang. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan, itu bisa dilihat di bahasan dosa-dosa sebelumnya. Saya ingin menikah, apa yang harus saya lakukan untuk memilih calonnya? Bagaimana kriteria menurut Islam? Ini banyak yang mau menikah ini. Daftar lagi ya. Nah. Jadi kriteria saya sudah bahasakan, selalu tolak ukurnya cuma satu, agama dan akhlaknya. Wasiat Nabi SAW untuk wanita apa? Wahai wanita dan walinya, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan. Bagi perempuan, bagi laki-laki, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, maka aman hidupmu. Jadi selalu tolak ukurnya adalah agama. Yang kedua baru datang fisik, datang kekayaan dan seterusnya. Waktu apa ini? Tawaf putaran 1 baca doa, putaran 2 doanya beda lagi, 3 doanya beda lagi. Apakah itu termasuk bid'ah? Enggak, sama sekali, bebas berdoa apa saja, silakan. Karena Nabi SAW membolehkan meminta doa apa saja pada saat tawaf, jadi boleh saja. Bagaimana hukumnya sholat tasbih yang dikerjakan 1 bulan sekali? Enggak ada masalah, boleh saja. Karena Nabi SAW dalam sholat tasbih yang dihasankan oleh Syekh Albani, hadisnya kata Nabi kepada Abbas radhiyallahu anhu, saya ajarkan kamu sholat wahai pamanku, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kamu tidak bisa seminggu sekali, kalau kau tidak bisa sebulan sekali, kalau kau tidak bisa setahun sekali, kalau kau nggak bisa minimal sekali seumur hidupmu. Berarti di sini ada dibolehkan sebulan sekali, nggak ada masalah. Boleh nggak datang reuni SMP dan reuni SMA? Kalau tidak ada maksiat silahkan. Kalau nggak ada maksiat, dibuat pengajian misalnya, nggak ada masalah. Gitu kan? Ustadz, hukum memberi infak pada pengemis di pinggir jalanan, lalu bagaimana perihal larangan dari pemerintah, undang-undang yang melarang memberi? Ya kalau misalnya kita memang melihat orang-orang itu sangat butuh gitu kan, karena saya sampai sekarang ini belum melihat ada sosialisasi dari pemerintah kita untuk mengambil alih ya secara 100%.
Karena mereka masih banyak yang berjalanan dan susah hidupnya gitu kan. Mesti memang kalau dilarang pun mesti memang ada konsekuensi, diambil, diamankan supaya tidak ada memang ya kan, sehingga kita bisa menyumbang dengan cara baik. Allah alam, saya masih melihat sekarang itu kalau memang kita lihat keadaannya, kalau orang itu betul-betul susah, ada seorang ibu yang sangat tua gitu kan. Saya kemarin keluar dari rumah saya itu ada seorang ibu, kesian sekali kelihatan dari bajunya, jalannya juga susah, duduk di pinggir jalan, berharap mungkin cuma untuk beli nasi saja. Kesian sekali, nggak mungkin orang seperti ini mau bohong gitu kan. Tapi kalau ada anak muda datang cuman pukul-pukul tangannya di lampu merah minta uang, apa gitu kan, ya nggak usah, itu nggak usah dikasih. Mungkin bisa masuk dalam kategori larangan di sini karena memang dia tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu ya. Allahu a'lam. Ustaz, kalau pernah menabrak kucing lalu kucingnya terzalimi, lalu secara fakta anaknya lahir kemudian cacat, apakah boleh percaya pada perihal karma demikian? Nggak ada tuh, khurafat semua itu kan, nggak ada. Jadi kalau kita tabrak kucing ya ditabrak. Kalau anda sengaja beristighfar pada Allah, tidak sengaja juga istighfar, dikubur. Jadi bohong semua itu, tahayul di Indonesia itu ya, mengatakan kalau tabrak kucing nanti mobilnya juga tabrakan, nanti anaknya kalau lahir cacat, itu nggak ada, nggak boleh dipercaya, itu tatayur namanya, menggantungkan nasib dan bahaya pada benda tertentu. Ustaz, tolong berikan nasihat untuk pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Nasihat saya pertama, perdalam ilmu syar'i, kenali, yang kedua kenali kewajiban-kewajiban dan hak masing-masing lalu jalankan gitu kan. Selalu jadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan dalam rumah tangga, kemudian jalankanlah rumah tangga itu sesuai dengan agama. Ringkasnya begitu ya. Apa hukumnya melakukan siraman atau upacara adat sebelum nikah walaupun niatnya cuma melaksanakan tradisi adat saja, apakah itu termasuk bid'ah? Kalau setahu saya Allah alam itu dilarang oleh para ulama. Semua itu dilarang karena biasanya punya tujuan, dimandikanlah, di apa itu biasanya punya tujuan, punya maksud. Walaupun kadang-kadang orang tua kita, kalau tua kita nggak mau kerjain, dikatakan ini enggak kok, cuman biasa, adat aja, tetap nggak boleh. Karena memang dalam Islam yang Nabi SAW contohkan pernikahan itu dimudahkan. Kemarin tuh saya lagi diundang di Hong Kong, subhanallah, saya ceramah. Pas saya ceramah ada satu orang, ada dua kejadian pada saat itu. Saya ceramah di depan banyak sekali TKW kita di sana kemarin tuh. Bisa yang hadir mungkin Masya Allah ratusan orang, mungkin lebih bahkan ya. Kemudian ada dua kejadian, yang satu ada satu Nasraniyah kalau nggak salah perempuan mau masuk Islam, minta supaya Ustadz tuntun syahadat. Yang satu lagi mau nikah, ya calonnya dari Jepang apa kalau nggak salah, yang mempelai perempuannya kerja di Hong Kong itu sendiri. Lalu kesempatan itu saya gunakan momen untuk mengingatkan mereka. Saya bilang perhatikanlah mudahnya agama Islam di contoh yang saya praktikin. Anda ibu yang mau masuk Islam? Iya katanya. Baik, sekarang saya tuntun syahadat Anda di tempat Anda. Nggak ada kewajiban mandi, nggak ada kewajiban apa-apa. Syahadat dan Anda sudah muslimah. Anda meninggal semenit kemudian Anda akan masuk surga. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapin syahadat sambil menangis ibu itu, subhanallah. Sudah selesai. Udah ya, ini sudah muslimah. Saya bilang, Anda mau ucapkan selamat sama dia silahkan, tapi begini, nggak ada yang lain untuk syahadat. Jadi jangan tunggu syahadat teman-teman yang Anda kenal atau siapapun. Syahadat yang penting. Nggak usah kasih buku tebal dulu nih pelajarin ya, baru suruh syahadat, gitu kan? Itu nggak perlu, karena kalau dia meninggal malam itu dia sudah mau masuk Islam, Anda tanggung jawab. Kenapa nggak syahadatin, gitu kan? Suruh syahadat, itu mudah. Lalu pada saat menikah saya panggil, silakan laki-lakinya, saya bilang, ini sudah diwakilkan kewaliannya sudah. Baik, lihat perhatikan dalam Islam. Inilah kemuliaan Islam. Hubungan biologis akan halal di sini, bisa dinikmatin, punya keturunan yang jelas statusnya hanya dengan kalimat akad. Si perempuan laki-laki ini saya bilang, Anda cukup mengucapkan saya terima nikahnya, sudah sah. Pada saat saya yang nikahkan, saya nikahkan Anda dengan fulana binti fulana yang diwakilkan oleh walinya si fulan dari Indonesia, kebetulan mewakilkan gitu kan. Maka dengan mas kawin ini, dia bilang saya terima nikahnya, sah, selesai. Saya bilang selesai pernikahan, sengaja saya bilang begitu, selesai pernikahan. Nggak ada perlu menyebutkan Al-Fatihah untuk ini, membaca doa khusus, tidak pernah Nabi SAW kerjakan. Nabi kalau ada sahabatnya mau nikah, langsung dinikahkan, selesai, disuruh pulang. Loh memang begitu, supaya menunjukkan mudahnya pernikahan, gitu kan? Sehingga tidak ada lagi pintu zina yang terbuka, Allahu a'lam. Jadi seperti itu harus gambarannya. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis bersama sahabat saya, namun sahabat saya non muslim. Bagaimana hukumnya berbisnis dengan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah selama bisnisnya halal, boleh. Apa hukumnya apabila diundang pernikahan teman tapi tidak datang karena alasan misalnya rumah jauh, apakah itu dosa? Tidak, insya Allah selama kita sudah minta maaf, selama sudah kita minta maaf. Ini yang tersisa, masya Allah, kertas panjang-panjang ya, bisa jam 4 subuh kita bubar.
Ustadz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama sholat sunnah ya, selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Apakah setiap perbuatan Nabi SAW yang sifatnya manusiawi seperti selera makan dan lain-lain pasti merupakan sunnah yang berpahala bila mengikutinya? Dulu ada sahabat yang sebelum umrah beliau buang air kecil besar, buang air besar terlebih dahulu karena Nabi Muhammad pernah buang hajat sebelum umrah haji sehingga sahabat itu mengikuti beliau. Tapi ulama menafikan bahwa buang air besar Rasulullah SAW ini bukankah merupakan sunnah Nabi namun hal manusiawi. Jadi gini, memang ada dalam sunnah Nabi, dalam kehidupan Nabi ada namanya jibiliyah. Ya, jibiliyah itu sesuatu yang terharuskan ada pada beliau. Seperti fisik beliau yang kekar dan besar, warna kulit beliau, rambut beliau yang lebat, alis beliau yang tebal. Itu jibiliyah. Nggak mungkin umatnya semua sama alisnya dan rambutnya dengan Nabi SAW gitu kan. Termasuk cara jalan Nabi SAW, dikatakan dalam hadis Nabi kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Jadi cepat sekali Nabi SAW kalau jalan gitu kan. Jadi ciri fisik, kemudian cara jalan, itu semua kata para ulama adalah manusiawi. Nabi SAW tidak masuk dalam syariat, tidak masuk dalam syariat. Tapi kalau ada orang mengerjakannya karena itu ciri dalam dirinya Nabi, boleh, nggak masalah. Tapi bukan bagian daripada syariat. Termasuk dalam sini adalah masalah imamah. Ya, imamah itu bukan bagian daripada syariat Islam sebenarnya. Tapi Nabi SAW memakai imamah, dan perlu ditahu zaman itu orang kafir Quraisy pun pakai imamah. Jadi pakaian orang pada saat itu ya. Jadi tidak ada secara khusus memang Nabi memerintahkan pakailah imamah misalnya gitu kan. Ini disebutkan oleh Dr. Sulaiman Rahili pada saat saya sedang berjalan bersama beliau, dan beliau jelaskan kepada saya imamah termasuk bagian daripada kebiasaan Nabi SAW, tidak masuk dalam bagian syariat gitu kan. Nah ini boleh dikerjakan dengan niat Nabi pernah kerjakan, dapat pahala, tapi bukan bagian daripada syariat gitu kan. Kalau masalah makan itu jelas, tadi yang kita sebutkan masalah daging kambing misalnya, digemari oleh Nabi SAW. Dan saya sudah pernah bawain buku kecil kan, ada buku kalau nggak salah setengahnya buku ini ya, judulnya itu apa sih itu hari, ada gambar makanan ya, buku itu saya anjurkan, di situ ada makanan-makanan favorit Nabi SAW. Ada hadis yang menyebutkan 5 hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, salah satunya adalah tikus. Kalau tidak salah, hadisnya seperti apa matanya dan apa sahih sanadnya, lalu apa hikmahnya? Iya benar. Jadi anjing hitam ya yang polos tadi, kemudian tikus, cecak, kalajengking dan ular ya. Ini termasuk yang dibolehkan untuk dibunuh. Hadisnya sahih ya, dengan sanad yang sahih. Ini kalau tidak salah riwayat Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, ada 3 imam yang meriwayatkan hadis itu. Mengapa kotoran kucing juga najis? Saya pernah mendengar hadis sahih bahwa bila suatu bejana air minum di jilat kucing, maka Rasulullah membolehkan dan tidak beliau anggap najis, karena Rasulullah menganggap kucing termasuk hewan yang biasa berada di sekitar kita. Mengapa kotoran kucing najis? Karena dia bertaring, gitu kan? Dan semua yang bertaring dalam hadis dikatakan, yaitu berarti kotorannya, semua yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Apakah benar hukum larangan memakan daging hewan bertaring ditaksis, dikhususkan dengan kebolehan memakan dubuk ya, atau hyena. Hyena atau dubuk merupakan salah satu hewan buas yang bertaring, tetap tidak boleh. Tidak ada pengkhususan. Semua yang bertaring dalam hadis sahih Bukhari dikatakan haram dikonsumsi. Tadi antum menyebutkan lukisan tumbuh-tumbuhan karena termasuk makhluk hidup. Apakah haram bila berada di rumah? Apakah tidak bertentangan dengan hadis bahwa Rasulullah mengajarkan bila harus melukis maka boleh melukis tumbuh-tumbuhan? Tidak, saya sudah bilang kan, saya tidak mengatakan lukisan tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Jadi melukis tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam larangan, karena harus yang dilarang itu yang berjiwa, yang berjiwa itu seperti ruh ya. Itu umumnya ulama mengatakan manusia, jin, hewan, dan orang. Ulama sebagian memasukkan malaikat, sebagian lagi memasukkan malaikat. Allahu a'lam. Was-was itu dari syaitan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata-kata waswas memang dari situ, dari bahasa Arab itu. Yuwaswis, kata para ulama tafsir, artinya yang membisikkan dari kuping, yang memasukkan ke dalam benak hati, gitu kan. Semua itu yang akhirnya membuat orang jadi ragu. Dan yang dimaksud was-was ini penyakit adalah kalau seseorang ragu dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Dan syaitan akan mendatangkan 1000 alasan agar kita meninggalkan perbuatan baik itu. Sholat malam misalnya,
kau ngantuk, nanti kau begini, nanti kau begitu, nanti kau begitu, 1001 alasan. Tapi saran saya, jadikan syaitan itu seperti orang yang sedang menawarkan produk dan kita lagi di lampu merah, kaca mobil nggak usah dibuka, nggak usah hiraukan, tetap jalan, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Dan ini penyakit dari syaitan yang harus dilawan dengan cara baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat kata para ulama, satu-satunya cara untuk menghilangkan was-was, ketidakyakinan, bahasa lainnya was-was itu kan tidak yakin, berarti ketidakyakinan adalah ilmu. Kita ragu nih, saya kalau berangkat naik pesawat misalnya goyang nggak ya, was-was. Baik, bagaimana cara menghilangkannya? Naik pesawat, orang jutaan yang naik pesawat tidak ada masalah tuh, bolak-balik satu hari berapa kali, kecuali kalau cuma kita sendiri yang jadi bahan cobaan mungkin lain ya. Tapi ini enggak, semua orang lakukan, maka bisa hilang dengan ilmu. Semua orang yang sudah melakukan dengan ilmu, dia berangkat, oh iya, sudah berani yang kedua kalinya, sudah berani yang ketiga kalinya, dan seterusnya, gitu kan? Orang tidak berani safar, orang tidak berani berumah tangga, orang tidak berani usaha, karena belum mencoba. Orang juga yang mencoba, itu akan ada suka dukanya, gitu kan? Itu harus suka dukanya. Saya subhanallah tadi berbicara dengan istri saya, lagi sementara kesini, lalu saya bilang, seorang muslim kalau memiliki keturunan banyak, maka berarti dia memiliki keturunan muslim yang banyak. Dan itu salah satu hikmah daripada pernikahan dalam Islam, gitu kan. Lalu dia bilang, tapi ada teman saya yang mengatakan kalau banyak anak itu bagaimana mengurusnya. Saya bilang, orang yang seperti ini dia tidak akan mau punya anak nanti, karena belum ada, sudah was-was, sudah ragu. Padahal semua orang yang punya anak juga baru memulai untuk mendidik anaknya kok. Sama, kita semua sama-sama di garis start. Tinggal kita ambil teori syar'i, terapkan pada mereka. Selebihnya bertawakal kepada Allah SWT. Imam Ahmad itu rahimahullah kalau tidak salah memiliki anak lebih dari 6 atau 7 orang, semuanya menjadi ulama. Dikader, didoakan, diikhtiar. Bersamaan dengan waktu itu juga banyak teman-temannya Imam Ahmad rahimahullah yang memiliki juga anak-anak sama-sama dari garis star. Kalau orang was-was misalnya, oh haji itu padat ya, terus anda mau tunggu Ka'bah itu kosong sendirian, nggak bakal terjadi itu. Mustahil, gitu kan? Saya pernah bilang sama teman saya di Madinah, pas Ramadan saya lagi umrah, orang-orang Saudi. Saya bilang sama dia, akhi Ramadan, ente nggak umrah? Ya akhi, padat begini. Anda bilang kalau ente mau tunggu Mekah itu kosong, nggak bakal terjadi sampai hari kiamat. Kalau semua orang alasannya begitu, tidak bakal umrah Ramadan tuh. Padahal tinggal naik mobil saja. Oh iya ya, iya berangkat, paksain diri, nggak bisa. Akan hilang was-was dengan ilmu. Coba, gitu kan? Dalam pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Asal itu benar, kita harus yakin. Cobalah, maka kau akan mengetahuinya. Apakah mengamalkan zikir pagi dan petang dengan membaca al-ma'thurat yang disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna merupakan perkara bid'ah atau tidak? Kita, maaf teman-teman sekalian, saya tadi tidak sempat sortir pertanyaan. Saya sarankan jangan sebut nama orang di pengajian saya. Saya minta tolong ke depannya jangan ada sebut nama orang, jangan nama sebut organisasi. Anda tanya hukum halal haram ya. Kalau mau bertanya begini, saya mau baca zikir pagi sore, mana yang baik? Tuh paling tepat. Jangan antum sebut nama orang, karena menyebut nama orang, rahimahullah, orang ini sudah mati, sebagaimana seorang muslim semua ini sudah mati, gitu kan? Kalau kita mau main vonis ini bid'ah atau tidak, itu bukan tradisi saya, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab seperti itu. Tapi saya mengatakan Anda membaca zikir pagi sore, ikuti sesuai dengan dalil. Kalau ada dalil tertera dalam buku-buku yang dibaca tentang zikir pagi sore, lakukan, gitu kan? Selama ada dalil maka lakukan. Seperti itulah, Allahu a'lam. Dalam beribadah khususnya sholat, kita harus memperhatikan adab atau kemasan. Apakah menggunakan peci atau kopiah dalam sholat termasuk adab juga? Apabila iya, apa hukum menggunakan peci atau kopiah saat sholat? Tentu saja ya, termasuk adab, karena adabnya sebenarnya ya, rambut itu tidak turun menutupi dahi, sebenarnya adabnya itu. Karena memang dahi ini harus masuk, harus kena tempat sujud, gitu kan? Maka kalau ada rambut harus bisa dipegang. Tapi bukan larangan ya, bukan larangan, tergantung. Karena pernah Nabi SAW sering menggunakan imamah dalam sholatnya, menutup kepala beliau SAW. Tapi ada riwayat Bukhari menjelaskan pernah ada sahabat masuk masjid rambutnya acak-acakan. Lalu kata Nabi SAW, perintahkan orang ini untuk keluar menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Intinya adabnya adalah rapi, pakai topi atau tidak, intinya itu. Yang penting kita tahu kita sedang bertemu dengan pencipta alam semesta, itu adabnya.
Masa kita kalau mau ketemu dengan presiden bingung dengan baju yang mana, sepatu yang mana, bahkan mungkin obrolannya kita atur dengan rapi, mungkin rambutnya diberikan pewangi atau mungkin sesuatu minyak yang bisa merapikannya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala harus lebih bisa beradab. Dia memberikan kita nafas, gitu kan? Dia memberikan kita kehidupan, yang menciptakan segala sesuatunya. Kita kalau bahagia, Bapak Ibu sekalian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kebahagiaan Allah, yang bisa mempertahankan adalah Allah. Yang memberikan kita cobaan Allah, yang menciptakan kita Allah, memberikan cobaan Allah, yang bisa mengeluarkan dari cobaan hanya Allah. Maka semua orang yang beriman tahu dia hanya kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum jual beli dengan sistem dropship yang biasa digunakan dalam jual beli online? Baik. Kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah selisih harga, maka perlu dijelaskan. Transaksi online akan halal, Allahu a'lam, sebatas ilmu saya. Kalau ada ustadz-ustadz lain yang lebih kapabilitasnya lebih ada, bisa menjelaskan kepada anda dalilnya kuat, ambil. Ya, jangan berpegang pada pendapat saya saja. Tapi ini Allahu a'lam, setahu saya, kalau seandainya seseorang bertransaksi dengan produk orang lain, gitu kan, itu dibolehkan dalam Islam, dibolehkan asal memang jelas antara akad dia dengan pemilik produk. Misal, saya akan membeli produk Anda pada saat saya punya konsumen, ya, dan saya akan membeli dengan harga berapa? Harganya 36.000 misalnya. Baik, saya bisa dapat diskon berapa? Semua transparansi dari awal. Anda dapat 10%. Baik, saya bisa jual nanti dengan harga 36.000 seperti Anda jual? Boleh. Baik, silahkan. Pada saat itu akad kita dengan pemilik produk jelas, gitu kan? Saya akan order kapan ada produknya, kapan ada pesanan, maka boleh saja. Dan jangan pernah malu untuk mengatakan kalau kita lagi online, lalu orang tanya, apakah ini produk Anda? Jawab, bukan. Saya pesankan, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala memudahkan transaksi jual beli. Kata Nabi SAW, selama dua orang yang transaksi jujur, maka Allah memberkahi transaksi mereka. Jadi jangan khawatir, mobil kita pernah tabrakan, lalu kita mau jual, teman-teman, jangan pernah dusta, berbahaya. Mobil kamu ini pernah tabrakan? Enggak pernah, padahal sudah 7 kali tabrakan. Ini enggak boleh. Iya, pernah tabrakan, saya masukkan di bengkel di sebelah sini, silakan cek, laku insya Allah, jujur, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menilai. Tapi kalau dia dusta, pastikan orang itu cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak jadi transaksi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Harusnya kita yakin dengan itu. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib, karena saya masih bingung. Ini seperti saya lagi ujian ini, ya. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib pakai tanda seru lagi. Karena saya masih bingung dalam bilangannya dan bagian-bagiannya. Sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, itu namanya sunnatul fajr. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh itu sunnatul fajr, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jadi 2 rakaat pertama subuh, kemudian tambah 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, tambah 2 rakaat habis duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sudah isya berarti 12. Ini namanya sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Tapi apakah ada sunnah-sunnah lain? Ada. Tapi bukan rawatib namanya. Seperti sunnah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Ini enggak masuk dalam rawatib. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak masuk dalam rawatib yang dapat istana di surga, tapi dapat doa rahmat dari Nabi SAW. Antara azan dan iqamah maghrib, juga antara azan dan iqamah isya, ada solat sunnah. Karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini as-salah, dalam hadis sahih. Di antara setiap azan dan iqamah ada solat yang dikerjakan, gitu kan? Juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis tentang solat qabliyah maghrib, dikatakan ya sekerjakanlah sebelum maghrib itu, gitu kan, jumlahnya Nabi SAW sebutkan 2 sampai 6 rakaat bahkan, gitu kan. Itu pun kata Nabi SAW, liman sya, siapa yang ingin lakukan, boleh. Juga sama dengan ba'diyah duhur ditambah lagi 2 rakaat. Kalau tadi qabliyah duhur dalam rawatib 4 dan sesudahnya 2, maka ada hadis yang menjelaskan disunnahkan kita kerjakan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur.
Kata Nabi SAW, man hafidha arba'a raka'atin qabla duhur wa arba'atin ba'dahu haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi ada sunnah-sunnah gitu kan. Ini semua berhubungan dengan sholat wajib. Rasulullah SAW setelah sholat tidak pernah berdoa, beliau hanya berzikir dan selesai. Tapi ada hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjawab di pertengahan malam dan setelah sholat fardu. Mohon penjelasannya. Jadi setelah sholat Nabi SAW tidak pernah memandu doa berzikir, doa secara berjamaah habis sholat 5 waktu. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena Nabi SAW berzikir, kemudian beliau berdiri. Dan beliau sering kali berdiri kemudian menuju ke pintu gerbang masjid menunggu siapapun sahabat yang mengeluarkan. Itu tradisi Nabi setiap saat. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dari riwayat-riwayat seperti ini kalau Nabi SAW memang tidak pernah merangkaian doa khusus habis sholat 5 waktu. Tinggal masalah hadis riwayat Tirmidzi, walaupun masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, mereka mengatakan kalau yang dimaksud diijabah oleh Allah SWT adalah doa masing-masing secara individu. Doa masing-masing secara individu, gitu kan? Dan ini amannya adalah tidak digabungkan dengan zikir habis sholat. Selesai zikir semua, selesai rangkaian itu, kita memang sudah niat mau berdiri, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Atau lebih amannya kata ulama, kalau dia kerjakan setelah ba'diyah, setelah sholat sunnah ba'diyah baru dia berdoa, itu jauh lebih kena, gitu kan? Karena setelah sholat ba'diyah pun, misalnya ba'diyah duhur atau ba'diyah maghrib, masih terhitung setelah sholat fardu itu. Masih rangkaian habis sholat fardu, gitu kan? Jadi ini juga bisa dikerjakan ini, dan ini jauh lebih aman kata para ulama. Saya seorang suami yang baru bercerai dengan istri dan mempunyai 3 anak, semuanya tinggal dengan saya. Yang mau saya tanyakan, istri saya ingin rujuk lagi, tapi saya sudah tidak mau karena dia sudah mengecewakan saya. Apakah tindakan saya dibenarkan secara syar'i? Tentu saja Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya wal qadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosinya sementara dia punya kebenaran. Qadhiminal ghaidh, qadhim itu dia menahan, ghaidh emosi yang memang dia benar tapi dia menahannya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Saran saya, dahulukan ini. Kalau hanya pelanggaran-pelanggaran atau kekecewaan yang dilakukan itu sifatnya ya duniawi, yang memang mungkin pelanggaran dulu masih malas mengerjakan kewajiban-kewajiban dan masih bisa dinasehatin, dia memang mau taubat, Allah Subhanahu wa taala aja memaafkan. Kenapa Anda tidak maafkan? Kesian anak-anak, gitu kan? Tapi kalau dasarnya memang orangnya buruk, ahli maksiat, Anda punya hak untuk tidak kembali. Ahli maksiat ya, memang dia berzina, memang dia minum khamar, memang dia berbuat hal-hal yang haram, dosa-dosa besar, itu Anda punya hak, jangan kembali. Saran saya tidak. Tapi kalau cuma urusan duniawi yang memang sifatnya mungkin ada sifat yang kasar, mungkin begini dan begitu, dan masih bisa ditoleransi, dia mau perbaikin, terimalah, gitu kan? Terima. Bahkan ada seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya temukan istri saya bersama laki-laki lain, apa yang harus saya lakukan? Lalu Nabi SAW ya, mengatakan, ceraikanlah dia. Artinya jelas orang itu selingkuh, berbuat dosa besar. Kata sahabat itu, tapi ya Rasulullah, saya mencintainya, saya suka dengan dia, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankanlah, pertahankan sambil perbaikin, asal memang dia mau perbaikin silahkan, gitu kan? Seperti itu. Apa yang kita lakukan jika sutra kita yang berupa benda disingkirkan oleh orang lain ketika sholat? Bapak Ibu yang belum tahu masalah sutra, sutra itu adalah pembatas di depan kita kalau sholat. Namanya dalam ilmu hadis sutra. Kita disunnahkan kalau sholat ada sutrahnya. Sutra itu seperti tiang, ya. Mungkin di masjid kita ini juga ada, sudah dibuatin kecil-kecil di belakang, ada kayu-kayu yang berbentuk, itu sutrah namanya. Jadi saya sarankan kalau sholat selalu bawa sutrah itu di mana-mana. Kalau tidak ada, kita bawa tas atau sesuatu tanda, diberikanlah tanda di depan kita sholat. Karena sutra ini penting, gitu kan? Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, tidak ada sholat kecuali dengan sutra, gitu kan? Jadi semestinya memang kita harus memiliki sutra, ya harusnya ada. Kalau sholat berjamaah yang memiliki sutra adalah imam, makanya seperti mihrab itu adalah imam. Ini juga di depan sudah dikasih contoh sutrahnya ada untuk imam kita, gitu kan?
Khilaf di antara ulama tentang ukurannya, tapi hadis sahih menjelaskan kurang lebih sekitar 46-45 cm tingginya, gitu kan. Itu dianjurkan. Lebih tinggi daripada itu nggak apa-apa, tiang. Kalau di kamar tidur kita mungkin ranjang, lemari, niatkan jadi sutra. Kata Nabi SAW, saking pentingnya sutra ini, kalau kalian sedang sholat dan ada hewan yang akan lewat memotong sutra kalian, sutra itu antara kita dengan tempat tadi, tiang itu. Tiang ini namanya sutra, tapi di antara kita juga ini memotong sutra kalian, memotong di antaranya. Maka merapatlah ke sutra kalian agar hewan tersebut tidak memotong sholat kalian. Jadi saking pentingnya menjaga sutra itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kalau seseorang akan memotong sutrahmu antara saya dengan tempat sujud saya ini, maka tahanlah dia. Gitu kan? Tahanlah dia, berikan isyarat. Jadi kita boleh mengeluarkan tangan, memberikan isyarat seperti ini kurang lebih. Kalau dia tetap maksakan, kata Nabi SAW, pukullah dia, karena bersama dia qarin, syaitan yang sengaja memaksakan. Tapi ini kalau sholatnya sendirian, kalau sholat berjamaah imam jadi patokan. Jadi kalau misal di saf pertama di ujung sana masih ada kosong dan ini sudah 5 saf, kita lihat ternyata ada celah kosong, ya lagi sholat berjamaah, kita boleh lewatin makmum-makmum untuk pamit lewat untuk masuk ke saf yang kosong itu, dan tidak masalah lewat di depan mereka karena sutrahnya adalah imam kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri kita sendirian. Dan bagi orang yang suka memotong sutra ini hadisnya berbahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang tahu beratnya dosa yang Allah hukumkan kepada orang yang memotong sutra sholat seseorang, gitu kan, maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun daripada dia memotongnya. Jadi saking beratnya gitu ya, ini ibarat dari Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya seperti tadi saya lagi sholat, sutra saya diangkat oleh orang lain. Kalau anda dapat ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra di depan kita, melangkah boleh. Kata Nabi SAW, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menutup saf-saf yang kosong. Maksud di sini adalah kalau kita lagi sholat sendiri, misalnya anda lagi saf kedua, kemudian di depan kita ada orang yang kita jadikan sutra. Orang itu berdiri karena punya hajat. Maka kita dekat, bisa melangkahlah ke depan, ke saf 1 saf atau 2 saf untuk merapat ke sutra, tiang ataupun apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan heran kalau melihat ada orang jalan sementara sholat kalau mengejar sutra, karena itu ada hadisnya. Itu memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Bahkan Nabi SAW menjadikan itu langkah di muka bumi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kalau ada orang yang sholat misalnya di saf. Ini di Indonesia saya lihat masih belum semuanya faham. Kalau misalnya kita lagi di saf kedua, di saf pertama ternyata ada satu makmum batal wudunya, atau dia ingat dia tidak punya wudu, lalu dia keluar, jangan dibiarin safnya kosong, yang di belakang harus maju. Sebagaimana kalau imam tiba-tiba mati atau imamnya buang air ngeluarin angin, batal wudunya, lalu dia keluar. Karena tidak boleh imam juga dalam kondisi batal wudu lanjutin sholat, gitu kan? Dia keluar, maka yang di belakang imam menggantikan dia. Seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu', maka beliau jatuh tersungkur. Abu Musa al-Asy'ari maju langsung menggantikannya menjadi imam. Sementara ada sahabat Nabi yang lain yang memang membantu Umar bin Khattab untuk menyelamatkannya. Lalu mereka sholat setelah itu, tapi Abu Musa al-Asy'ari melangkah ke depan dan menggantikan posisi Umar radhiyallahu anhu. Apa yang harus dilakukan jika kita buang angin di tengah sholat, yang posisi kita ada di tengah-tengah saf yang banyak, di mana kita tidak boleh lewat di depan orang sholat? Ini sudah saya jawab ya. Sudah terkena sutra anda kalau berjamaah adalah imam, jadi boleh lewat, gak ada masalah. Apa itu ujub? Bagaimana hukum wanita yang bermake up? Ujub itu berbangga-bangga dengan amal, itu namanya ujub. Misal saya sudah umrah 70 kali, saya sudah haji 10 kali, saya sudah menyumbang sekian banyak, dan seterusnya. Ini namanya ujub, gitu kan? Dia sangat partner sama riya. Kalau riya menghiasi ibadah untuk dipuji atau untuk makhluk, gitu kan? Kalau ujub membangga-banggakannya, sekian kali saya lakukan, sekian, ini tidak boleh, semuanya dosa besar. Riya dan ujub dua-duanya dosa besar, tidak boleh sama sekali. Kita tidak butuh menceritakan kepada orang lain Bapak Ibu sekalian, karena Allah sudah titipkan sekretaris yang tidak pernah tidur, ada Raqib dan Atid, catat semua, tidak terkecuali. Kita tidur pun mereka catat. Dan subhanallah, semua orang yang tidak menceritakan apapun yang dia lakukan kecuali dalam keadaan darurat ya, memang dia harus sampaikan supaya orang lain ambil pelajaran misalnya. Ini dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam firman Allah, fa'amma binikmat rabbika fahaddits. Tapi ini harus bisa ngontrol manfaatnya. Mungkin seorang alim ulama seperti pada saat Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun, gitu kan?
Itu menandakan ibadah. Beliau sebutkan, tapi beliau ingin memberikan motivasi ke orang untuk mengerjakannya. Tapi beliau memang seorang alim ulama yang memang betul dicontohin, bukan untuk semuanya orang-orang awam yang menyebutkan. Maka jauh lebih aman kalau kita tidak menceritakannya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta sekali dengan orang yang taqi, yang bertakwa, mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ghani, orang kaya dan suka bersedekah. Dan khafi, khafi itu suka menyembunyikan amalnya. Itu lawan daripada ujub. Kita kalau tidak ceritakan kepada orang, pastikan setelah kita meninggal maka akan disebar luaskan oleh Allah untuk menjadi amal jariah buat kita. Jadi nggak usah repot-repot kita ceritakan, karena itu berbahaya. Selain dosa besar, amal kita juga bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah make up boleh saja, tidak ada masalah make up bagi seorang wanita, tapi ada syarat. Yang pertama, bahan-bahan make upnya halal. Tidak boleh dari babi, dari apa, lemak babi lah atau apa. Harus tanya, kritis. Seorang muslim harus tanya, mana kosmetika yang halal, gitu kan? Boleh dia gunakan, itu masih tidak ada masalah, tidak ada larangan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia gunakan di depan yang dibolehkan oleh Allah, mahramnya, suaminya, anaknya, ayahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau di depan umum haram, nggak boleh. Dandan di depan umum sehingga jadi fitnah, nggak boleh, haram ini. Gitu kan? Tidak boleh sama sekali melakukan di depan orang-orang umumnya. Apakah dalilnya tangan bersedekap ketika i'tidal? Apa ini? Menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Tangan bersedekap kembali kepada hadis Nabi SAW yang sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi SAW. Dan ini dari satu hadis jadi dua pendapat ulama yang berbunyi, Nabi SAW pada saat bangun dari ruku, beliau anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Kata-kata kembali seperti semula, khilaf diantara ulama, ini sebelum takbir atau sesudah takbir. Pendapat ulama yang mengatakan sebelum takbir, maka mereka mengatakan berarti tangan sami Allah liman hamidah diletakkan di sebelah paha kiri kanan, karena sebelum takbir kembali seperti semula. Pendapat kedua mengatakan kembali ke dada, karena yang dimaksud setelah takbir, yang dimaksud adalah setelah takbir Allahu Akbar meletakkan di dada, karena rangkaian sholat dihitung pada saat sudah takbir. Ini dua pendapat, dan Allahu alam, saya berpendapat pribadi setelah saya simpulkan dalil-dalil dan saya baca panjang lebar, pendapat yang bijaksana adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan alangkah baiknya seorang muslim mengerjakan keduanya, karena dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, gitu kan? Dalil yang sama. Tentang masalah menggerakkan jari tasyahud, di tasyahud itu khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Syekh Albani rahimahullah melemahkan hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini lemah karena ada perawi yang dikhawatirkan, gitu kan, pelanggaran yang pernah terjadi, maka beliau mendhaifkannya, melemahkannya. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang lain, mengatakan itu sunnah, gitu kan. Tapi saya punya cuplikan pribadi sampai sekarang saya masih simpan di WhatsApp saya. Salah satu murid utamanya, salah satu muridnya Syekh Albani rahimahullah dari Mesir. Beliau cukup banyak sekarang diikuti dalam pengajian-pengajian di Timur Tengah, terutama di Mesir. Beliau mengatakan pengalaman pribadi, dia bilang saya pernah duduk dengan Syekh Albani pada saat saya di majelis beliau dan saya lagi sholat sunnah, kemudian saya menggerak-gerakkan jari saya di tasyahud, gitu kan, berpegang pada hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau belum tahu kalau Syekh Albani mendhaifkannya. Pada saat selesai, dia bilang saya selesai sholat, maka Syekh Albani datang mendekati saya dan berkata, apa kamu tahu tentang hadis yang kamu lakukan? Maka saya berkata, iya Syekh, saya tahu, gitu kan. Maka Syekh Albani tidak mengatakan jangan kau kerjakan, tapi Syekh Albani mengatakan dengan hikmah dan ilmunya, Masya Allah, beliau memuji dan mengatakan, kalaupun kau mengamalkan hadis itu, maka getarkanlah jarimu dan bukan digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan itu dicontohkan oleh beliau dalam cuplikannya, digetarkan, gitu kan. Kalaupun kau mau praktekkan, maka getarkan. Allahu a'lam, saya ambil kesimpulan dari sini, maka insya Allah dua-duanya bisa, gitu kan. Tidak usah terlalu jor-joran tentang masalah ini, karena memang pengakuan murid Syekh Albani sendiri yang mendhaifkannya mengatakan seperti itu. Syekh Albani bukan mutlak, kalau memang itu hadisnya mungkar, tidak boleh, maka pasti akan ditolak secara mutlak oleh beliau. Ini juga Ibnu Qayyim masuk dalam poin seperti ini, adalah mengatakan lebih baik seorang muslim melakukan setiap kali ada khilaf dalam dalil yang sama, maka dikerjakan, diselang-selingkan dikerjakan, sehingga dia mendapatkan pahala dari sini dan dari situ. Bagaimana membawa keluarga ke majelis ilmu di mana untuk ibadah saja masih malas-malasan,
Memang harus coba diajak. Insya Allah ya, majelis ilmu itu asal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan manfaat. Mungkin langkah awal bisa Anda perdengarkan dulu cuplikan-cuplikan ceramah, gitu kan, kirimkan ke HP-nya, mungkin yang durasi 7 menit, kultum, ceramahnya Ustadz siapa, gitu kan. Ceramah-ceramah saya juga banyak, kalau mau diambil, dikirimkan ke pasangannya. Dan banyak sekali pengakuan suami istri kepada saya. Mereka mengatakan setelah dengar ceramah Ustadz kami tersentuh. Ya alhamdulillah. Jadi kan coba dilakukan itu, berikan dulu cuplikan. Kemudian kalau dia sudah mulai tertarik, baru kita ajak ke majelis ilmu. Atau misalnya kita mengatakan, saya kemarin hadir di majelis ilmu itu, buatlah bagaimana kita seperti seorang marketing yang untuk menawarkan produk kita. Produk kita adalah mencari pahala dari majelis ilmu, mengajak orang lain ke masjid, mengajak orang lain untuk belajar. Kita tawarkan kepada dia sebagus mungkin sebuah promosi yang bisa membuat dia datang, asal tidak dusta. Misal, saya kemarin hadir di sana dan setelah saya hadir beberapa kali saya merasa tersentuh sekali dan saya mau kamu merasakannya. Itu kan sebuah cara yang menarik untuk menarik dia untuk bisa mendengarkan dan tidak ada kedustaan. Tapi nggak boleh kita mengarang-arang hadis palsu, kita mengatakan untuk motivasi orang, itu tidak boleh. Karena ini kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan fala tabawa maqtu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka dia memilih tempatnya di api neraka. Saya biasa sholat di sebuah musola di mana saya dengan teman saya menilai imam di musola tersebut. Saya dengan teman dengan saya menilai imam di musola tersebut melakukan kesalahan dalam sholat, baik itu bacaan, gerakan, dan bid'ah lainnya. Saya dan teman pernah berniat untuk menggantikan imam tersebut, akan tetapi kami ragu jika nanti warga menilai tidak sopan. Karena saya pernah dengar jika seorang imam tidak disukai para makmum, maka dosa bagi imam tersebut. Jadi bagaimana pemilihan imam yang sebenarnya? Dimusyawarakan, disampaikan baik-baik. Dan saudaraku, semua manusia itu punya buat salah, tapi tugas kita mengingatkan. Saya pernah menemukan seorang imam, bacaannya salah. Imam ini hafal Quran 30 juz, tapi ada bacaan yang keliru pada saat itu di kota Makassar. Lalu saya datangin dia habis sholat, saya minta waktu ke rumahnya sebentar, cuma durasi 5-10 menit. Saya bilang maaf, bukan menggurui, tapi saya waktu itu memang dia belum kenal. Alhamdulillah sekarang kalau saya datang ke Makassar pengajian, dia selalu hadir. Tapi awalnya saya sampaikan seperti itu, saya bilang afwan, saya mau sampaikan sesuatu, mudah-mudahan antum jangan tersinggung, ini cuma masukan. Cara membaca Ar-Rahmanir Rahim memang seperti itu, tapi dia baca Ar-Rahmani Ar-Rahim, gitu kan, Rahim. Jadi ini setahu saya Allah alam ini tidak tepat, karena itu mengubah makna daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan yang benar begini, antum hafal Quran, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Awalnya kelihatannya agak berat, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah diubah. Jadi teman-teman kita yang tidak tahu salah itu mungkin saja dia tidak ngerti. Masih ingat riwayat yang pernah saya sampaikan, ada sahabat masuk Islam di zaman Nabi SAW. Saking gembiranya dia setelah masuk Islam sekitar 2 pekan, gitu kan. Dulu waktu dia masih di masa jahiliyah sebelum Islam, kalau dia senang atau suku mereka senang dengan seseorang, dihadiahkan khamr. Maka dia cari khamr di Madinah, ingin membelikan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai kegembiraannya, menunjukkan kegembiraan. Tidak ada di Madinah karena khamr sudah diharamkan. Dia juga tidak tahu, belum tahu hukumnya. Lalu dia keluar dari kota Madinah, dia pergi jauh untuk mencari khamr, sampai dapat khamr dalam kendi yang bagus, yang paling mahal, dibeli sama dia. Dia masuk ke masjid bawa kendi khamr. Semua sahabat menyaksikan, gitu kan. Orang semua heran, membawa kendi khamr, ini orang sudah gila nih, gitu kan. Dan mengarahkan Nabi SAW. Nabi lagi duduk, lalu kemudian datang depan Nabi, duduk dengan santun dia mengatakan, ya Rasulullah silahkan. Dia nggak tahu. Lalu sahabat semua sudah sempat mau marah, tapi Nabi SAW tersenyum lalu berkata, apakah kau belum tahu kalau ini sudah diharamkan? Apakah kamu belum tahu kalau ini sudah diharamkan? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkannya, maka pecahkanlah. Orang itu pergi di luar masjid, dipecahkan sama dia. Bayangin, orang tidak tahu, ya kan? Kalau kita langsung vonis tahu, ini susah. Jadi sampaikan, subhanallah. Saran saya kepada imam ini, didatangi, nasihatin baik-baik. Kalau misal lebih baik lagi kalau kita punya ilmu, misalnya antum print artikel atau ada buku, saya sarankan judulnya Kriteria Imam dalam Islam, terbitan Pustaka Tazkiyah. Mungkin harganya sekitar 30.000, 35.000 harganya, itu bagus tuh. Di dalamnya ada syarat-syarat, berikan hadiah.
berikan hadiah buku itu dengan buku doa. Kemudian langsung pada saat diberikan hadiah, maaf Pak Imam kami berikan ini dan kami sempat mendengarkan begini, mudah-mudahan Anda tidak tersinggung, dan ini kami karena lillahi ta'ala hanya menyampaikan, lalu tinggalkan. Setelah itu kita lihat perkembangan. Kalau memang sudah didakwain tetap dia tidak mau, gitu kan, maka baru kita sampaikan kepada majelis masjid kalau peraturannya seperti ini dalam Islam loh, gitu kan. Jangan tiba-tiba diubah tanpa musyawarah, dimusyawarahkan dengan pengurus masjid supaya semuanya bisa mengetahui apa kesalahan yang sedang terjadi. Apakah jika kita hendak bersalaman dengan orang dalam suatu grup atau kelompok sunnah, sunnahnya dimulai dengan sebelah kanan kita? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan selalu memulai yang baik-baik dengan sisi kanannya, baik menggunakan pakaian, sisir, apa saja. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammun, hadisnya. Nabi SAW sangat senang sekali memulai dengan sisi kanan. Semuanya. Dalam mandi, sisir, pakai baju, dan seterusnya semua kebaikan. Dan selain daripada itu, beliau menggunakan tangan kirinya, maaf, dengan cebok, dengan mengangkat sebuah kotoran, dan seterusnya, itu menggunakan tangan kiri. Jadi memang lebih baik dengan sisi kanan. Jika tanaman kita dimakan hewan, maka disebut sebagai sedekah. Bagaimana jika yang makan tanaman itu ulat bulu? Bolehkah kita membunuhnya karena khawatir mengenai anak kita? Saran saya disingkirkan, singkirkan. Tapi hewan itu boleh dibunuh kalau memang dasarnya mengganggu. Kalau memang dasarnya mengganggu. Umumnya tentu ada hewan yang sudah diperintahkan boleh dibunuh, seperti ular, kalajengking, tikus, itu boleh. Ada hadis-hadis yang menjelaskan, cecak, itu semua boleh dibunuh. Ada hadis-hadis sahih. Tapi ada hewan-hewan, ya, seperti juga masuk itu hewan-hewan tidak boleh dimakan, ya. Yang boleh dimakan seperti sapi, ayam, kambing, itu kan semua boleh disembelih. Dan itu sama saja dibunuh, ya, tapi dengan cara yang syar'i gitu. Ada hewan-hewan yang dasarnya tidak ada perintah untuk membunuhnya, tapi kalau berbahaya maka boleh dibunuh. Burung misalnya mengganggu, gitu kan. Kalau misalnya kita punya tanaman padi dan kita tutup tuh, sudah dijaga, lalu ada kelompokan burung datang yang memang mengganggu, lalu kemudian kita mengusirnya, gitu kan. Atau mungkin ada 1-2 ekor yang ditembak karena memang dianggap ini berbahaya, kalau tidak akan merusak hasil panen. Ya, bukan semuanya. Untuk jadikan pelajaran, teman-temannya juga akan pergi. Kalau ada cara-cara yang lebih beradab, lebih bagus. Yang jelas berpeganglah pada hadis Bukhari, teman-teman sekalian, yang berbunyi kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala, ya. Saya belum lama di Jakarta, ketika saya pulang kampung dikomentari keluarga dan teman, kamu berubah, jenggotan, nggak mau nyanyi lagi, ya, agak lain lah. Mereka bilang ikut aliran apa? Saya tahu mereka komentar itu karena belum tahu ilmunya. Apa yang harus saya lakukan? Ingin rasanya dakwah selalu, namun saya jauh dari Jakarta. Kalau pertanyaan sudah dilemparkan, saya sudah pernah ajarkan, jawab. Jawab. Kenapa kamu berubah? Ayo duduk yuk, saya ceritain. Ceritain sebentar. Begini loh ceritanya. Cerita histori. Cerita saja, saya waktu itu di Jakarta, saya begini, saya juga seperti kalian dulu, saya nyanyi-nyanyi, saya begini. Satu waktu saya masuk masjid, saya dengar ceramah, ustadznya menjelaskan, yang kita tahu saja, tawakal Allah, serahkan, gitu kan. Saya kadang-kadang subhanallah, dan saya tanya kepada teman-teman dai-dai, hampir sama jawabannya. Kadang-kadang kami kalau lagi ceramah, ngalir sendiri, Allah SWT kasih begitu. Kita tugasnya menyampaikan, selebihnya Allah SWT yang berikan taufik, gitu kan. Jadi kita ceritakan, siapa tahu dengan itu mereka sadar. Subhanallah, saya punya pengalaman kemarin, saya diundang di daerah Palu dan tidak salah daerah Nunu katanya di situ. Saya tidak ngerti daerah ini siapa, daerah ini kenapa gitu kan. Ternyata di sana daerah yang terkenal suka berantem. Daerah itu terkenal di satu kecamatan suka berantem, bahkan kalau berantem itu perempuannya juga ikut-ikutan gitu kan. Saya diundang sama teman-teman dari situ gitu. Dipasang spanduk saya, teman-teman yang sudah biasa ikut pengajian di Palu memang mau undang saya sudah lama gitu. Kemudian dia bilang, Ustaz tahu waktu Ustaz diundang itu kami kaget karena orang dari wilayah itu yang ngundang. Ini tiap hari perang-perang, bakar rumahnya orang, bunuh orang. Ini kok bisa ada undangan ke Ustaz Khalid di sini nih gitu. Lalu kami datang, tanya mana ketua panitianya Pak. Panitianya lagi pakai celana pendek sambil merokok gitu. Saya ketua panitianya. Anda yang undang Ustaz Khalid? Dia bilang iya. Jangan lihat penampilan saya baru sadar 3 bulan lalu, dia bilang. Terus kemudian waktu saya duduk, saya dengarin ceritanya. Bagaimana ceritanya? Ternyata pentolan-pentolan mereka yang biasa di ujung-ujung tombaknya yang membakar rumah orang itu duduk di mobil sama saya. Ini sudah pakai kopiah, udah pelihara jenggot. Terus saya tanya gimana ceritanya? Dia bilang Ramadan yang lalu Ustaz, ada satu orang di antara kami dengar ceramah antum di YouTube. Setelah dia dengar, dia suka. Sekali 2 kali dengar. Terus dipasanglah layar di sebelah masjid,
teman-teman ini semua pada diajak teman-temannya nih. Itu sambil nonton ceramah antum sambil pegang botol bir tuh, sambil mabuk Ramadan. 2 hari berturut-turut, 3 hari dengar ceramah, berhenti masuk masjid semuanya kaget orang-orang situ. Kalian ini kenapa nih bisa sadar begini gitu. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan saja, sampaikan. Dia tidak cerita apa-apa, dia cuma putarin ceramahnya saja. Ada salah satu teman kemarin yang cerita sama saya, lagi di kereta api, kemudian dia ketemu orang ngobrol di sebelahnya, ternyata orang ini punya banyak jimat-jimat. Dia bukain ceramah, kata dia ceramah saya, memang dia sering hadir bagian saya, ini ceramahnya Ustaz Khalid nih, tentang masalah sihir, cuplikan durasi. Biasa teman-teman Pak Diarto dan teman-teman tim mengangkat sedikit tanya jawab atau ada keterangan 7-8 menit, dinonton. Subhanallah, hidayah di tangan Allah. Kata dia, saya tidak sangka Ustaz, tiba-tiba jimatnya dikeluarin semua, setelah nonton dibuang semua. Seketika pada saat itu 7 menit dengar ceramah. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita ikhtiar, ma'alaika illal balag, cuma sampaikan. Jadi ceritakan, jangan tiba-tiba senyum-senyum saja atau merasa nggak enak atau akhirnya duduk berbaur sama mereka. Ceritakan. Mungkin subhanallah akhirnya malamnya kita diajak duduk ngobrol lebih jauh, diskusi, kita lebih banyak bisa cerita. Tugas kita menyampaikan yang kita tahu saja. Ada seorang pedagang kalau sepi dia mengeluh. Apa ini merupakan mengingkari nikmat Allah? Apa hukumannya? Apa hukumnya menjual organ tubuh? Tentu saja teman-teman sekalian, kalau dia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengeluh kepada Allah, ini pertanyaan terakhir ya, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misal ya Allah, dagangan saya sudah berusaha ikhtiar dengan modal yang halal, kemudian saya sudah coba tapi ini belum laku, dia mengeluh dengan Allah, itu tidak ada masalah. Atau dia mengeluh pada ahlinya, dia datang kepada teman-teman yang memang ahlinya, ini kira-kira permasalahannya di dagangan saya, mungkin produknya nggak tepat, mungkin tempatnya nggak strategis, mungkin gini, musyawarah untuk dapat ilmu itu nggak masalah. Tapi kalau dia mengeluh keluh kesah, itu tidak boleh, keluh kesah. Ya, keluh kesah ini dalam arti kata, wah belum datang, misalnya sudah datang 3 orang pembeli, tetangganya dapat 7 orang, wah saya kok cuma 3, berkeluh kesah. Ini tidak boleh, ini dilarang dalam agama kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah membagi rezeki itu. Ya, insya Allah kalau dia keluh kesah kepada Allah nggak ada masalah. Ustaz, apa hukumnya bekerja sebagai PNS? Bagaimana? Maaf, tadi ini masih ada pertanyaan masalah hukum menjual organ tubuh. Nggak bisa ini, nggak bisa, haram, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Anda bukan pemilik organ tubuh Anda ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Sedangkan orang kalau habis dipotong tangannya, mati, tangannya dimasukin, dijahit, dimasukin lagi. Kenapa jenazah pada saat kita mati Bapak Ibu sekalian dimandikan? Kenapa dikafani? Kenapa dikasih daun bidara, wangi-wangian? Padahal sebentar lagi dimakan sama belatung tuh. Karena ini pinjaman dari Allah, dikembalikan dengan cara baik. Sampai ulama mengatakan, nanti kita bahas ada adab terhadap diri sendiri. Ada nanti bahasan adab terhadap diri sendiri. Itu kata para ulama, beda pahalanya antara orang yang mati, merawat dirinya, rambutnya selalu dirawat, tubuhnya dirawat semampu dia, karena ini pinjaman Allah, dengan orang yang amburadul, makan sembarangan, minum sembarangan, jadi penyakitan, itu pahalanya beda. Ada adab terhadap diri sendiri, nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi memang harusnya kita faham ya. Jadi nggak boleh kita terus. Bagaimana dengan orang yang sakit? Ya orang yang sakit sudah nasibnya, dia berdoa kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Dan terbukti teman-teman sekalian, organ tubuh ini ditransaksikan, dijual belikan. Paman saya kebetulan nikah sama orang Malaysia di Johor, dan mertuanya orang Singapura. Dia membahasakan, saya bukan sedang membicarakan negaranya, tapi dia mengatakan peraturan di Singapura, organ tubuh itu disumbangkan memang. Bahkan sering kali jenazah walaupun itu muslim, itu kalau meninggal sudah datang orang pemerintah, datang sudah tiba-tiba sudah dikemas, jenazah tersebut dikasih ke keluarganya. Sampai pernah terjadi ada seorang muslim buka kain kafannya itu sudah matanya nggak ada, sudah ada jahitan di dadahnya, diambil ini, dan itu ditransaksikan, dijual. Dijual lagi, jadi bukan membantu orang gitu kan. Kebanyakan orang cabut ginjalnya dia jual gitu kan. Sudah bukan punya dia terus dia jual, gimana caranya? Nggak boleh. Yang sedang sakit ya sabar. Berapa banyak sih orang yang sakit dibandingkan dengan orang yang sehat? Sedikit sekali kan. Kalau dia sabar, dia berdoa kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Tinggal bergantung kepada Allah saja. Apa hukum bekerja di PNS? Ini pertanyaan terakhir. Boleh saja, tidak ada sesuatu yang dilarang, kecuali kalau memang Anda bekerja di instansi pemerintah yang dasarnya haram, nggak boleh. Misal kita terlibat dalam izin-izin tempat hiburan misalnya, gitu kan? Nah itu sudah haram, itu berbahaya. Tapi kalau seperti guru, pegawai, mungkin tempat-tempat yang dibolehkan, gitu kan?
Pengurusan masalah administrasi di kelurahan untuk merapikan ini dan segala itu tidak ada masalah. Jadi gajinya pun halal. Karena pendapatan pemerintah juga berasal dari pajak, rokok, dan pariwisata. Tentu, tapi kan pendapatan pemerintah bukan cuma dari situ. Bukan cuma dari situ kan, ada pendapatan yang lain. Kita kan punya pendapatan bumi, hasil bumi, kan banyak ya. Kalau kita mengatakan rokok misalnya, itu memang salah satu. Atau pariwisata tidak semuanya salah ya, kalau rokok jelas. Ya. Tapi pariwisata tidak semuanya salah, karena tidak semua orang buruk yang datang. Gitu kan? Tidak semua orang buruk datang. Berapa banyak teman-teman di Bali mendakwahi orang-orang yang datang turis malah mereka dapat hidayah, gitu kan? Karena ketidaktahuan saja. Jadi Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah, kecuali dasarnya sub pekerjaan kita itu memang haram. Nah itu baru haram. Allahu alam, itu yang saya tahu. Kalau benar dari Allah, kalau salah pasti dari saya. Karena kebodohan saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.